Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Ulunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. BBPOM Banjarmasin temukan 384 produk makanan tidak layak edar selama razia menjelang Natal dan Tahun Baru. Pembebasan lahan belum beres, pembangunan jembatan HKSN Banjarmasin molor. Wisata Ranawai di Kabupaten Banjar cukup ramai dikunjungi warga saat libur Natal. ...384 produk makanan tidak layak edar ditemukan di Banjarmasin oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM setempat. Kepala BBPOM Banjarmasin Leonard Duma saat konferensi pers akhir pekan lalu menjelaskan, 384 produk makanan tidak layak edar itu ditemukan selama razia menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Menurutnya dari 384 produk makanan kemasan tersebut, 276 diantaranya tanpa izin edar, 90 kemasan rusak, dan 18 kedaluarsa. Ketika lewat di Bea Cukai, mereka mengklaim bahwa untuk pemakaian sendiri, kemudian pada ketika sampai di sini malah diperjualbelikan. Itu terkait dengan beredarnya produk yang tanpa izin edar. Yang terakhir mungkin saja dipalsukan oleh orang tertentu dengan mengklaim merek-merek tertentu. Tetapi sekali lagi, ya, ini modus baru persepsi ya. Kita tidak bisa tanpa alat bukti. Karena kalau tanpa persepsi, tanpa alat bukti, kemudian kita menuduh, ini bisa seujon atau malah dianggap mendiskreditkan orang lain. Jadi itu kemungkinan terjadinya produk itu tanpa izin edar. Semua produk makanan kemasan tersebut kini telah ditarik dari pasaran dan akan segera dimusnahkan. BBPOM Banjarmasin juga telah memberi surat teguran dan meminta pihak yang bersangkutan tidak memasarkan kembali produk-produk tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Ditarget rampung 23 Desember lalu, proyek pembangunan jembatan HKSN Banjarmasin jadi molor karena hingga kini pengerjaannya belum juga selesai. Proyek pembangunan jembatan di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara itu belum rampung akibat terkendala pembebasan lahan. Warga pemilik bangunan rumah di lahan tersebut belum setuju dengan jumlah biaya ganti rugi yang ditawarkan pemerintah Kota Banjarmasin. Proyek jembatan itu pun kini memasuki masa adendum dan pihak pelaksana pengerjaan hanya dapat membangun beberapa konstruksi di luar lahan yang masih bersengketa. Sedangkan pemerintah Kota Banjarmasin menitipkan uang ganti rugi pembebasan lahan di pengadilan atau proses konsinyasi. Kelanjutannya kan kita nih pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini sudah menitipkan uang kerohiman lah istilahnya ya ke PN pada tanggal berapa Mas kira-kira? 20-an ya? Enggak, sebelum 20 ya? Sebelum tanggal 20 lupa. Nah, November. Tapi memang masyarakat yang 3 pemilik lahan masih belum bisa menerimanya. Sampai hari ini pun beliau sebenarnya belum bisa menerima. Biarpun kita juga sudah jelaskan gitu loh bahwa ini adalah hasil perhitungan daripada konsultan appraisal. Jadi seperti itulah perhitungannya. Gitu. Tapi mereka minta harga yang lebih tinggi. Sementara kita pemerintah Kota Banjarmasin tidak bisa membayarkan angka itu di atas angka appraisal.
Yang ketiga, yang mana ketiga orangnya tuh hendaknya di atas angka itu. Warga pemilik rumah di lahan jembatan itu juga bersikeras dan menggugat pemerintah Kota Banjarmasin ke Pengadilan Negeri setempat. Ada kesepakatan di sana untuk ditemukan oleh tim Aprisal ditangani Bu Rini. Sudah kami empati jalur yang ada. Taunya pas sudah dekat kan konsinyasi 14 hari jatuh waktu. Setelah itu kami ini kayak seolah-olah tuh kayak dijebak gitu nah. Ternyata setelah 14 hari berapa hari dari pertemuan itu kami takuni Bu Rini kayak Pak, kami masih menghubungi pihak Aprisal Pak. Sudah berapa hari aku hubungi lagi, chat lagi Bu Rini, ini kami usahakan Pak aja. Aku kan tidak nyaman masukkan gugatan ke pengadilan, menghargai Pak Arifin, Pak Wakil. Ya sudah, tahu-tahu setelah berapa hari, hari apa itu? Hari apa yang pertama kali kesini hari Jumat, Sabtu. Sabtu datang pemberitahuan bahwa akan ada SP1 datang. SMS banking nggak Bang? Sidang gugatan warga pemilik rumah rencananya akan mulai digelar pada awal Januari 2022 mendatang. Pembangunan jembatan HKSN bakal bertambah molor karena pemerintah Kota Banjarmasin tidak boleh menggusur rumah warga sebelum adanya putusan pengadilan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Sempat beredar informasi di media sosial bahwa pemerintah Kota Banjarmasin bersama personel gabungan bakal merazia kartu vaksin pada malam tahun baru mendatang. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi, tidak ada razia kartu vaksin terhadap warga pada momen pergantian tahun tersebut. Namun menurutnya tim Satgas COVID-19 akan berkeliling di sejumlah kawasan yang tersebar di 5 kecamatan Banjarmasin untuk melakukan tes usap antigen secara acak kepada warga yang berada di jalan maupun pusat keramaian. Ya, akan melaksanakan swab antigen secara acak dan tentu itu sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran varian baru Omicron di Banjarmasin yang kita waspadai, kita deteksi sedini mungkin, jangan sampai nanti sudah membludak baru kita temukan. Nah, ini tentu kita khawatirkan sehingga kita ingin melakukan itu sedini mungkin. Ada bujur nggak Pak? Ada razia vaksin kena itu Pak? Tidak, jadi bukan razia vaksin. Ya, kita maksudnya malam itu juga menyediakan fasilitas vaksin bagi masyarakat yang ingin bervaksin. Jadi bukan razia vaksin, tapi menyediakan ya kesempatan lah buat masyarakat yang ingin bervaksin. Selain melakukan tes usap antigen acak, tim Satgas COVID-19 Banjarmasin juga menyediakan layanan vaksinasi bagi masyarakat di posko pengamanan Nataru. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. BPOM Banjarmasin temukan 384 produk makanan tidak layak edar selama razia menjelang Natal dan Tahun Baru. Pembebasan lahan belum beres, pembangunan jembatan HKSN Banjarmasin molor. Wisata Ranawai di Kabupaten Banjar cukup ramai dikunjungi warga saat libur Natal.
Untuk menarik minat masyarakat mengikuti vaksinasi COVID-19, Polresta Banjarmasin menggelar vaksinasi berhadiah. Berarti saya bawa yang kartu undiannya? Iya, betul. Kalau boleh tahu Ibu vaksin di mana ya, Bu? Vaksinasi berhadiah digelar di pos pengamanan Natal dan Tahun Baru Nataru di kawasan Ahmad Yani kilometer 2 Banjarmasin Tengah pada Minggu pagi. Sejumlah hadiah undian yang tersedia dalam kegiatan vaksinasi ini berupa TV, mesin cuci, kulkas, dan perabotan rumah tangga lainnya. Warga dari berbagai kawasan kota Banjarmasin pun antusias mengikuti kegiatan vaksinasi dosis pertama dan kedua ini. Menyangka nggak Bu dapat mesin cuci Bu? Menyangka. Kemarin vaksin yang keberapa Bu di sini Bu? Baru pertama. Baru pertama. Vaksinnya hari apa Bu? Selasa. Jadi begitu vaksin langsung isi nomor undian. Tiba-tiba langsung dapat Bu ya. Bu, mungkin terakhir ke himbauan kepada warga yang belum divaksin apa nih Bu? Kan Ibu udah dapat mesin cuci mungkin. Ayo vaksin. Ayo vaksin Bu. Akan tetapi kita sampai dengan di akhir tahun upayakan sampai dengan 80% yang menuju Banjarmasin herd immunity. Jadi masyarakat juga yang di polsek jajaran melaksanakan vaksin, kami berikan voucher ya yang akan diundi setiap minggunya. Jadi ini sudah 2 kali penarikan. Tadi terakhir di tanggal 2 akan ada door prize, grand prize-nya ada 1 buah sepeda motor. Kegiatan vaksinasi berhadiah ini akan digelar hingga tanggal 2 Januari 2022 mendatang dengan hadiah utama motor yang bakal diundi di hari terakhir pelaksanaannya. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Sejumlah penyewa aset milik Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kalsel Sabtu malam diberi hadiah karena membayar retribusi tepat waktu. Penyewa aset DKP Kalsel yang mendapat hadiah adalah pekerja dan pedagang di Pelabuhan Pelelangan Ikan Banjaraya, Banjarmasin Barat, yang menyewa kios, lapak, dan gudang pembekuan ikan. Ada 2 orang beruntung yang mendapat hadiah dari DKP Kalsel karena selalu tepat waktu membayar retribusi setiap bulannya. Terbaik malam ini gimana Pak? Nah, jadi syukur alhamdulillah pada malam hari ini khususnya di UPT kami Pelabuhan Perikanan Banjarmasin sudah melampaui target 100% dari target 673 juta rupiah per tahun. Di sini sekarang sudah di posisi 700 juta. Syukur alhamdulillah berkat ini saya didampingi kepala. Tahun 2021 ini target retribusi DKP Kalsel mencapai 100% atau senilai 700 juta rupiah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Petani di Desa Pembelacanan, Kelumpang Selatan, Kabupaten Kota Baru, mampu menanam dan memanen padi 3 kali dalam setahun. Padahal tidak ada irigasi untuk mengairi persawahan mereka. Namun keterbatasan itu tidak menyurutkan semangat para petani yang tergabung dalam kelompok Tani Maju Makmur ini. Kini mereka berhasil membuktikan bisa tanam dan panen 3 kali dalam setahun dengan mengairi sawah menggunakan air hujan yang ditampung. Para petani di desa ini pun menjadi pemasok utama beras bagi masyarakat Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Sejak pagi tadi atau gimana? Dari pagi. Dari pagi. Ini sama-sama kelompok tani atau gimana? Iya. Sama-sama jadi. Sama-sama. Biasanya berapa hari Bu tanam seperti ini Bu? Ini tadi sehari ini selesai. Pasarnya yang pertama untuk lokalnya di kecamatan sendiri, kemudian di kabupaten dan kabupaten Tanah Bumbu biasanya. Kalau kendala hama, alhamdulillah sampai saat ini bisa aja diatasi karena kami tanamnya kan serempak. Mungkin yang kendala utamanya adalah hujan ya. Jadi kalau hujannya lancar kami bisa
tanam terus berlanjut bisa sampai IP 300 ini. Kami juga rencana mau menjajaki ini untuk alat untuk pemisah yang beras kepala dengan beras yang utuh itu, jadi bisa kami masukkan ke supermarket, jadi bisa lebih meningkat lagi untuk harganya. Keberhasilan para petani desa Pembelacanan menanam dan memanen padi 3 kali dalam setahun membuat perekonomian mereka menguat. Mereka juga meraih predikat kelompok tani terbaik se-Kalsel dan mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2018 lalu. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. BBPOM Banjarmasin temukan 384 produk makanan tidak layak edar selama razia menjelang Natal dan Tahun Baru. Pembebasan lahan belum beres, pembangunan jembatan HKSN Banjarmasin molor. Wisata Ranawai di Kabupaten Banjar cukup ramai dikunjungi warga saat libur Natal. Sebelah sana nah, jalannya ada. Ini kau ke Libur Natal wisata Ranawai di Kabupaten Banjar cukup ramai dikunjungi warga dari berbagai kabupaten dan kota di Kalsel. Wisata alam yang berada di Desa Kiram Atas, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar ini menyajikan keindahan panorama alam berupa pegunungan dan sungai jeram berbatuan dengan arus yang tidak terlalu deras. Selain menyajikan keindahan alam, wisata yang berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Martapura ini juga menyediakan villa untuk menginap. Salah satu warga dari kota Banjarbaru, Wahyudi, mengaku memilih menghabiskan waktu libur Natal di wisata Ranawai karena suasana alamnya yang masih sangat asri. Karena tempatnya begitu asri, Pak, sama pemandangannya begitu asri juga. Semua tempat ini sejuk, enak semuanya, sungainya alami, gitu Pak. Itu yang tidak kita temukan di tempat lain. Bukan, ini semua sama teman-teman, reuni kecil-kecilan, teman-teman SMA semua Pak. Di sisi lain, warga asal Martapura, Agus, mengeluhkan tidak adanya jaringan internet di wisata ini, sehingga tidak dapat berkomunikasi. Tempatnya sih bagus, cuma ya itu sayang sinyalnya nggak ada. Terus kalau fasilitas lumayan sih, kecuali sinyalnya aja yang kurang. Kalau kondisi airnya gimana? Kondisi air ya terus sih Pak, kayaknya dari gunung nih. Kalau tempatnya eksotik ya? Tempatnya bagus Pak, kalau tempatnya bagus. Untuk keluarga ya, alat-alat rekreasi ya? Betul. Pengunjung Ranawai berharap kedepannya ada jaringan internet di objek wisata ini agar mereka tetap bisa terhubung dengan keluarga maupun teman. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sejumlah wartawan di Kabupaten Kota Baru menggelar sosialisasi peduli lingkungan di kawasan Kampung Pelangi, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam. Sosialisasi yang berlangsung pada akhir pekan lalu itu dilakukan dengan langsung mengunjungi rumah-rumah warga. Selain itu, para awak media ini juga memungut sampah yang ada di jalan-jalan untuk menjadi contoh dan edukasi bagi warga. Kepala Desa Hilir Muara Nurdin mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh para wartawan.
Kami sangat apresiasi sekali kalau memang perusahaan tersebut masuk ke kampung kita, apalagi masalah tentang masalah persampahan. Ya, saya suka sekali kan dibandingkan dengan sebelum kita duduk ya 3,5 tahun itu agak misalnya ada sedikit ini ya tidak sesuai. Nah, dengan alhamdulillah kita masuk ke dalam kita masuk ke sebagai pelayan masyarakat ada perubahan sedikit. Nah, kita tahu kan sudah kita 2 tahun berturut-turut kita dapat penghargaan Proklim. Nah, Proklim itulah yang kita genjot lagi. Tapi kalau misalnya kita dapat penghargaan kemudian melempem, tidak dikerjakan lagi kegiatan masalah persampahan itu tidak akan maju-maju. Itu saya bangga dan saya apresiasi sekali atas kegiatan waktu hari ini dibantu dengan kawan-kawan dari media. Ini merupakan langkah dari kami wartawan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sampah itu bisa dipisahkan antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Di pemisahan itu nantinya dapat memberikan pengetahuan buat masyarakat, dapat memberitahukan ke masyarakat yang lainnya lagi apa-apa yang sampah yang bisa diproduksi kembali dan sampah yang tidak bisa diproduksi kembali. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi warga, sehingga warga memiliki kesadaran lebih tinggi untuk menjaga lingkungan. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Tumbuhan purun merupakan jenis tumbuhan liar yang biasanya tumbuh di daerah dataran rendah seperti di lahan hutan galam atau lahan pertanian. Tumbuhan ini biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam kerajinan anyaman seperti bakul, tikar, topi, tas, dan berbagai macam kerajinan lainnya. Kerajinan anyaman purun biasanya ditekuni oleh kaum ibu-ibu petani seperti di Kabupaten Batola ini. Penganyaman tumbuhan purun menjadi kerajinan merupakan kegiatan yang biasa mereka lakukan sehari-hari di sela waktu mereka bertani. Nah, selain sebagai pengisi waktu senggang dalam bertani, menganyam kerajinan purun ini juga menambah penghasilan mereka. Untuk membuat kerajinan anyaman purun terlebih dahulu dijemur hingga kering dan layu, sehingga tidak mengandung kadar air lagi di dalamnya. Kemudian purun dipilah sesuai ukuran, baik besar dan panjangnya yang berbeda-beda. Setelah dipilih, purun selanjutnya diikat. Kemudian ditumbuk menggunakan mesin tumbuk atau bisa juga secara manual dengan menggunakan kayu. Proses ini akan membuat purun lebih kuat dan benar-benar kering, serta tidak mengandung kadar air lagi. Sementara untuk menganyam kerajinan purun, para pengrajin menyatukan beberapa helai purun dengan pola-pola anyaman dan terus disambung hingga kerajinan selesai. Biasanya purun dibuat menjadi topi, tas, dompet, karpet tradisional, dan yang lain. Salah seorang pengrajin anyaman purun, yaitu Erna, mengatakan membuat kerajinan purun merupakan kegiatan sampingan selain bertani. Dengan menganyam purun, dia mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau selain membuat tikar ini apa biasanya? Itu ada rumah petani kita habis tanam ini sampingannya lagi.
Kegiatan ini juga didukung oleh pihak desa setempat. Menurut Kepala Desa Sungai Raya, Amar Jadi, mengatakan agar bahan baku kerajinan purun tetap tersedia, pihaknya telah menyisihkan dana desa untuk budidaya tumbuhan purun. Budidaya purun ini tetap kami kembangkan, yaitu dengan cara salah satunya untuk permodalan kami sisihkan untuk kegiatan di bidang BUMDes. Jadi dana itu kami ambilkan untuk budidaya purun ini dan dianggarkan untuk di dana desa. Selain sebagai penambah penghasilan bagi para petani di sela waktu mereka, menganyam kerajinan purun ini juga merupakan kearifan lokal yang sudah turun-temurun dilakukan sejak zaman dahulu. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Batola, Kalimantan Selatan. BBPOM Banjarmasin temukan 384 produk makanan tidak layak edar selama razia menjelang Natal dan Tahun Baru. Pembebasan lahan belum beres, pembangunan jembatan HKSN Banjarmasin molor. Wisata Ranawai di Kabupaten Banjar cukup ramai dikunjungi warga saat libur Natal. ...384 produk makanan tidak layak edar ditemukan di Banjarmasin oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM setempat. Kepala BBPOM Banjarmasin Leonard Duma saat konferensi pers akhir pekan lalu menjelaskan, 384 produk makanan tidak layak edar itu ditemukan selama razia menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Menurutnya dari 384 produk makanan kemasan tersebut, 276 diantaranya tanpa izin edar, 90 kemasan rusak, dan 18 kedaluarsa. Ketika lewat di Bea Cukai, mereka mengklaim bahwa untuk pemakaian sendiri, kemudian pada ketika sampai di sini malah diperjualbelikan. Itu terkait dengan beredarnya produk yang tanpa izin edar. Ya terakhir mungkin saja dipalsukan oleh orang tertentu dengan mengklaim merek-merek tertentu. Tetapi sekali lagi ya ini modus baru persepsi ya. Kita tidak bisa tanpa alat bukti. Karena kalau tanpa persepsi, tanpa alat bukti kemudian kita menuduh, ini bisa sujud atau malah dianggap mendiskreditkan orang lain. Jadi itu kemungkinan terjadinya produk itu tanpa izin edar. Semua produk makanan kemasan tersebut kini telah ditarik dari pasaran dan akan segera dimusnahkan. BBPOM Banjarmasin juga telah memberi surat teguran dan meminta pihak yang bersangkutan tidak memasarkan kembali produk-produk tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Di target rampung 23 Desember lalu, proyek pembangunan jembatan HKSN Banjarmasin jadi molor karena hingga kini pengerjaannya belum juga selesai. Proyek pembangunan jembatan di kawasan Kuin Utara, Banjarmasin Utara itu belum rampung akibat terkendala pembebasan lahan. Warga pemilik bangunan rumah di lahan tersebut belum setuju dengan jumlah biaya ganti rugi yang ditawarkan pemerintah Kota Banjarmasin.
Proyek jembatan itu pun kini memasuki masa adendum dan pihak pelaksana pengerjaan hanya dapat membangun beberapa konstruksi di luar lahan yang masih bersengketa. Sedangkan pemerintah Kota Banjarmasin menitipkan uang ganti rugi pembebasan lahan di pengadilan atau proses konsinyasi. Kelanjutannya kan kita nih pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini sudah menitipkan uang kerahiman lah istilahnya ya ke PN pada tanggal berapa Mas kira-kira? 20-an ya? Enggak, sebelum 20 ya? Sebelum tanggal 20 lupa. Nah, November. Tapi memang masyarakat yang 3 pemilik lahan masih belum bisa menerimanya. Sampai hari ini pun beliau sebenarnya belum bisa menerima. Biarpun kita juga sudah jelaskan gitu loh bahwa ini adalah hasil perhitungan daripada konsultan appraisal. Jadi seperti itulah perhitungannya gitu. Tapi mereka minta harga yang lebih tinggi. Sementara kita pemerintah Kota Banjarmasin tidak bisa membayarkan angka itu di atas angka appraisal. Yang mana ketiga orangnya tuh hendaknya di atas angka itu. Warga pemilik rumah di lahan jembatan itu juga bersikeras dan menggugat pemerintah Kota Banjarmasin ke pengadilan negeri setempat. Ada kesepakatan di sana untuk ditemukan oleh tim appraisal ditangani Bu Rini. Sudah kami empati jalur yang ada. Taunya pas sudah dekat kan konsinyasi 14 hari jangka waktu. Setelah itu kami ini kayak seolah-olah tuh kayak dijebak gitu nah. Ternyata setelah 14 hari berapa hari dari pertemuan itu kami minta Bu Rini kayak Pak, kami masih menghubungi pihak appraisal Pak, sudah berapa hari aku hubungi lagi, chat lagi Bu Rini, ini kami usahakan Pak aja. Aku kan kena nyaman masukkan gugatan ke pengadilan menghargai Pak Arifin, Pak Wakil. Ya sudah, tahu-tahu setelah berapa hari hari apa itu? Hari apa yang pertama kali kesini hari Sabtu. Sabtu datang pemberitahuan bahwa akan ada SP1 datang. Sidang gugatan warga pemilik rumah rencananya akan mulai digelar pada awal Januari 2022 mendatang. Pembangunan jembatan HKSN bakal bertambah molor karena pemerintah Kota Banjarmasin tidak boleh menggusur rumah warga sebelum adanya putusan pengadilan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Sempat beredar informasi di media sosial bahwa pemerintah Kota Banjarmasin bersama personel gabungan bakal merazia kartu vaksin pada malam tahun baru mendatang. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi, tidak ada razia kartu vaksin terhadap warga pada momen pergantian tahun tersebut. Namun menurutnya tim Satgas COVID-19 akan berkeliling di sejumlah kawasan yang tersebar di 5 kecamatan Banjarmasin untuk melakukan tes usap antigen secara acak kepada warga yang berada di jalan maupun pusat keramaian. Ya, akan melaksanakan swab antigen secara lacak dan tentu itu sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran varian baru Omicron di Banjarmasin yang kita waspadai, kita deteksi sedini mungkin, jangan sampai nanti sudah membludak baru kita temukan. Nah, ini tentu kita khawatirkan, sehingga kita ingin melakukan itu sedini mungkin. Ada bujur nggak Pak? Ada razia vaksin kena itu Pak? Tidak, jadi bukan razia vaksin. Ya, kita maksudnya malam itu juga menyediakan fasilitas vaksin bagi masyarakat yang ingin bervaksin. Jadi bukan razia vaksin, tapi menyediakan ya kesempatan lah buat masyarakat yang ingin bervaksin. Selain melakukan tes usap antigen acak, tim Satgas COVID-19 Banjarmasin juga menyediakan layanan vaksinasi bagi masyarakat di posko pengamanan Nataru. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.